Shalom para pemirsa yang ada di seluruh Nusantara. Bersama dengan saya, PhD Caleb Yakobus Manonga. Saya jurusan kependetaan tingkat 4. Pada kesempatan yang indah ini, saya ingin mengajak saudara-saudara semua yang ada di seluruh Nusantara mendengarkan akan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan belajar bagaimana firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, yang selalu sebagai alat yang menopang dan menuntun kita kemanapun kita berada. Karena firman Tuhan adalah kehidupan yang sangat berarti, yang harus kita pegang kemanapun kita berada. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-18 sampai pada ayat yang ke-25. Renungan yang saya mau bagikan kepada pemirsa yang ada di seluruh Nusantara adalah ikut teladan Yesus. Kita dapat melihat dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 menceritakan bagaimana kehidupan Kristus, bagaimana penderitaan Kristus yang menjadi suatu teladan yang harus kita ikuti. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Ayat yang ke-18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-18 ini mengatakan bahwa kita harus tunduk kepada Tuhan kita dengan berbagai karakter yang berbeda. Ada sifat yang baik, peramah, dan juga kepada yang bengis. Namun saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada satu sifat yang harus kita perhatikan dan harus kita lihat bagaimana respon kita mengikuti seorang sifat yang bengis, dan kita harus tunduk terhadap sifat itu. Bukan saja kita harus tunduk kepada orang yang baik, peramah, tetapi kepada orang yang bengis juga. Mengapa? Karena Yesus juga merasakan hal yang sama. Yesus juga menghadapi banyak sifat-sifat yang berbeda. Ada sifat yang baik, yang jahat akan dia, peramah, dan lain sebagainya. Dan dia juga menemukan sifat yang bengis. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia menunjukkan kepada sifat yang bengis itu sebagai sifat yang baik. Mari kita lanjut pada ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di ayat yang ke-19 dan 20 berkata, menderita pukulan oleh karena pelanggaran adalah sesuatu yang sangat memalukan. Tetapi menderita oleh karena kebaikan adalah suatu pujian. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat kehidupan Yesus. Bagaimana dia berjalan ke kota, ke desa, memberitakan akan pekabaran Tuhan, memberitakan pekabaran yang baik, mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak yang mendengar, tetapi sedikit yang terpanggil. Sedikit yang terpanggil untuk melakukan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara-saudaraku, hal ini juga sering kita rasakan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bergaul dengan orang lain, kita menjalankan kasih, berbuat baik, memberitakan akan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran. Namun saudara-saudaraku, mereka menolak. Mereka tidak mau mengikuti, bahkan mereka tidak mau mendengar. Ini merupakan suatu derita oleh karena kita tidak diterima. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus juga merasakan hal yang sama.
Namun saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika penderitaan itu datang pada dia, namun dia tidak down, melainkan dia bangun. Dan dia bisa melalui penderitaannya, melalui semua pengalamannya dengan baik, karena ia menyerahkannya semua kepada Bapaknya yang di sorga. Mari kita lihat di ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jikalau kita dipanggil masuk bersama dengan Yesus, maka kita harus siap untuk menderita. Kita harus siap merasakan bagaimana apa yang sudah dirasakan oleh Kristus. Dia ditolak oleh dunia, ditolak orang banyak. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menyampaikan akan pekabaran Tuhan, banyak orang yang tidak senang, bahkan mereka akan menolak kita. Namun di ayat ini dikatakan kita dipanggil supaya kita dapat mengikuti jejaknya, supaya kita dapat mengikuti apa yang Tuhan sudah tanamkan selama ia hidup di dunia ini. Apa yang sudah telah Tuhan perbuat, yang harus kita tiru dan harus kita praktekkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang harus kita ikuti? Mari kita lihat di ayat yang ke-22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada dua poin yang kita lihat di dalam ayat ini, yaitu dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sering sekali kita manusia melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan yang menyakiti sesama kita, orang lain, terlebih Tuhan. Namun, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita diingatkan sekarang bahwa kita harus meninggalkan semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita sekarang dipanggil untuk datang kepada Tuhan dan meninggalkan dosa tersebut. Dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Begitu juga di dalam kita. Segala tipu daya yang kita sudah lakukan, yang ada di dalam mulut kita, mari kita tinggalkan dan mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Poin yang dua ini, bagaimana kita meninggalkan dosa kita dan bagaimana kita tidak berkata omong kosong dan tipu daya tidak ada dalam mulut kita. Dan di ayat yang ke-23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengecam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, Yesus dicaci maki, dihina, dianiaya. Tetapi ketika itu semua datang kepadanya, Dia tidak pernah membalas caci maki dengan caci maki, melainkan Dia menyerahkannya semua kepada Bapaknya yang di surga, yang menghakimi dengan adil. Begitu juga dengan kita. Di dalam kehidupan kita sering sekali pencobaan, problem yang kita hadapi. Terkadang kita dihina, dicaci maki, namun kita harus ingat bahwa firman Tuhan katakan, jika engkau dicaci maki, maka engkau tidak boleh membalasnya. Biarlah engkau menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan yang mengadili engkau dengan benar. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penderitaan Kristus sangat luar biasa untuk menebus dosa saya dan juga dosa saudara-saudara semua. Bagaimana Yesus menanggung penderitaannya dengan mati di kayu salib, memikul semua beban kita umat manusia. Apakah saudara-saudara mau merasakan, melakukan apa yang telah dilakukan di dalam kehidupan kita selama Dia hidup di dunia ini? Jika saudara dan saudari mau, saat ini
Yesus memanggil dan mengundang kita untuk kembali bersama dengan Dia. Bersama dengan Dia di dalam suatu tempat yang kudus apabila Dia datang menjemput kita pada kali yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kiranya melalui renungan ini saudara-saudara dapat dikuatkan dan iman saudara dapat bertumbuh hanya di dalam kasih dan kemurahan Kristus. Dan sebagai aplikasi yang dapat kita ambil dalam satu perikop ini adalah bagaimana penderitaan itu membawa kita kepada suatu kemenangan. Kemenangan yang begitu ajaib yang berasal daripada Tuhan. Pencobaan penderitaan yang kita alami itu tidak seberapa dan tidak sebanding apa yang dirasakan oleh Kristus. Namun saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jikalau kita merasakan penderitaan ini, mari kita semua bawa kepada Kristus. Serahkan semua kepada Kristus, karena Dia adalah Allah yang menghakimi dengan adil. Biarlah kiranya apa yang sudah kita dengarkan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, menjadi suatu motivasi di dalam kehidupan kita, sehingga semakin hari kita semakin dapat bertumbuh dan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih pada kesempatan yang indah ini. Kami sudah gunakan waktu kami untuk mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu ini menjadi terang dan pelita di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kali kami melangkah hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu menyala dalam kehidupan kami. Dan dapat menjadi suatu cahaya yang selalu bersinar yang akan menuntun kehidupan kami hanya tertuju kepada Kristus. Biarlah kiranya Tuhan penderitaan-Mu ini juga menjadi penderitaan kami, sehingga kami dapat bersaksi akan kebenaran Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.